cerah ini kita masih diperkenankan berkumpul di dalam Ibu Heni ya, dalam suasana yang serba menyenangkan. Mudah-mudahan semua dalam suasana sehat, semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya terima kasih kehadiran dari masing-masing Padukuan sudah komplit pada kesempatan hari ini. Pertemuan rutin yang biasanya dilaksanakan tanggal 25 kita ajukan tanggal 22 karena tanggal 25 bertepatan hari libur, hari Natal, sehingga semua kegiatan dipadatkan pada hari sebelum libur, sebelum cuti. Selanjutnya beberapa hal informasi yang saya sampaikan dari bidang kepegasan kami yang berada di Kelurahan Jeruk Udel. Nanti bisa saling mengisi bila harus kita diskusikan bersama. Apabila nanti perlu sharing, kita sharing bersama, termasuk juga dari masukan dari Bapak Ibu yang dari pembina wilayah maupun dari Bapak PKB. Selanjutnya pada kesempatan ini, mengapa pertemuan diadakan di sini? Mungkin karena kemarin yang bulan Oktober sudah di sini, jadi kesenangan. Malah ini juga kita milih untuk di sini lagi. Mudah-mudahan tidak merepotkan Bu Heni, walaupun merepotkan nggih kajenge nggih Bu. Pokoknya kita mau di Balai Kelurahan, monggo, mau di sini kami persilahkan. Yang penting kegiatan aktivitas kita setiap bulan untuk melaksanakan koordinasi tetap berjalan. Selanjutnya yang pertama itu untuk insentif kader di tahun 2020 sudah semua sampai dengan Desember sudah kami serahkan ke ibu-ibu semua. Kami dari pemerintah Kelurahan bisanya baru memberi perhatian berupa jerih payah itu sejumlah itu karena keterbatasan dari pembiayaan kami yang di Kelurahan, yang semua anggaran itu sudah diplot-plotkan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga untuk insentif kader bagi Kelurahan Jeruk Udel tahun 2020 baru bisa memberikan sejumlah itu, dengan catatan Januari sampai dengan Desember semua ibu kader insya Allah sudah menerima. Iya Bu? Enten saya dereng nampi. Naik dirang sami mawon. Semua tidak ada pase. Ngaten nggih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kinerja ibu-ibu dalam 1 tahun ini, dan insya Allah untuk tahun 2021 tetap kita perhatikan, tetapi seberapa nanti kita manut anggaran yang ada di APBDes Kelurahan Jeruk Udel. Jadi kami cuma keliwatan, kami cuma ngelantarke untuk jenis-jenis kegiatan, tetapi nanti plafon berapa yang disetujui itu bukan di tangan kami tua nggih. Dan salah bila ada anggapan bahwa semua usulan yang berhubungan dengan kegiatan kesehatan itu menjadi kewenangan dari kami tua, itu salah. Kita mengajukan, tetapi dengan jumlah anggaran berapa yang di ACC nanti ada tim sendiri yang ada di tingkat kelurahan. Itu mohon dipahami ya. Jadi kader dihonor piro-piro tinggal kami tuwone, bukan seperti itu. Karena anggaran itu memang jumlahnya banyak, tetapi kenyataannya anggaran banyak itu juga kurang karena kegiatannya juga banyak. Dan anggaran yang masuk ke kelurahan itu sudah harus ada
prioritas itu yang harus diutamakan, dan prioritas itu tidak boleh ditinggalkan satupun, termasuk insentif kader KB dan kader Yandu. Tetapi untuk nominal itu tidak dicantumkan. Ngaten nggih, perlu pemahaman nggih Bu Ibu. Kadang-kadang juga dengar kader ki digatekke apa ora kari kami tuwone, kan saya sendiri pernah dengar seperti itu. Tetapi semua pakai ketentuan, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak asal kita mengusulkan. Jadi nanti itu ada yang menilai sendiri, oh ini duren, oh ini sudah tidak apa-apa sesuai dengan jumlah anggaran yang masuk ke saluran. Kemudian selanjutnya laporan stunting, monggo untuk Kelurahan Jeruk Udel sudah sampai Desember, dan sekali lagi di sana sini masih ada sedikit kekurangan, tetapi mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu segera hafal ibu-ibu semua cara pengisiannya. Kalau yang mulai November Desember sampai dengan tahun 2021 besok pengisiannya mudah sekali, cuma Y, T dan sebagainya. Kemudian dalam 1 tahun itu sudah ada formnya, jadi tidak dalam bentuk buku, karena kalau bentuk buku itu kenyataannya pembiayaannya membengkak. Dari kami itu tidak cukup kita menganggarkan dari APBDes, sehingga kami harus sana kemari fotokopi itu harus ngijoli, ngaten nggih, karena nek jenengan sing tombok kula nggih kasihan kan ngaten, karena satu buku berapa saya juga kurang tahu. Yang penting ada nota saya tuker, ada nota saya tuker. Terus nanti yang untuk 2021 sudah saya siapkan, sudah saya copy kemarin sesuai dengan jumlah balita, jumlah ibu hamil yang masuk ke laporan stunting. Nanti silahkan perpaduan menulis jumlah ibu hamilnya berapa, jumlah anak 0 sampai 2 berapa, jumlah 2 sampai 6 tahun berapa, nanti minta ke KPM. Kemudian cara pengisiannya, apabila itu harus diisi minggu juga diisi minggu, kalau bulan diisi bulan, kalau tahun diisi tahun. Tolong jangan napa nggih, mungkin mesake sing rekap. Nek kudune diisi bulan, yo diisi minggu. Mungkin dadak ngitung kesuwen. Padahal nek rekap kita malam sampai jam 12 sampai jam 11 ngaten. Gek nek mripat wis ngantuk tulisan cilik-cilik mungkin ngerusaki mripat. Itu nggih yang berkaitan dengan laporan stunting. Kemudian untuk pendataan kader ini saya cuma cocokkan. Saya tidak napa nggih, oh ada penggantian kader, tidak nggih, tetapi nanti bila terpaksanya ada yang ingin mengganti di Padukuhan tidak terjadi permasalahan, itu silahkan hari Senin besok saya mintakan SK ke Pak Cari. Sekarang saya cocokkan, nanti Padukuhan mana yang kemarin masih menggunakan namanya yang kader lama, itu bisa sekarang SK-nya saya tulis sekarang yang nama kader baru, tanpa kecuali mungkin bila nanti ono sing oh Bu ini pengen ganti ini diganti ini, tetapi dengan catatan tidak terjadi permasalahan, ngaten nggih. Jadi tahunya saya nama dan aktif nanti, jadi ampun mung titip jeneng, karena yakin kader 5 ini kalau bekerja semua itu juga napa nggih mengentengke pekerjaan jenengan, karena pekerjaan jenengan dari kami, dari Bu Eni, dari Pak Sabro, dari Mbak Astri, jadi banyak sekali, sehingga 5 kader itu merupakan tembok yang solid. Mboten sing yang bekas berloro, mboten nek sing siji ra selo sing papat enten-entenan. Lah itu nanti pekerjaan jenengan melentar. Sementara ada deadline waktu, stunting waktunya sampai tanggal berapa, kemudian kami masih ngerekap, kami masih ngelapor, kemudian data KB juga seperti itu. Jadi ini semuanya jangan sampai kader 5 itu enten-entenan, dan pekerjaan itu kalau sudah selesai ditumpuk di tempat mana sing bisa semua menjangkau. Mboten gek nek sing siji ora selo lha ora wani lendeleh buku kula mboten ngerti. Jangan sampai perangkat dimatikan. Ngaten nggih kaitannya dengan laporan. Kemudian ada titipan dari laporan G1R1 dari hasil pemantauan bahwa untuk
pemantauan kita di di Kelurahan Jeruk Udul itu selalu negatif nggih. Lah itu bukan berarti kami tidak percaya pada ibu-ibu kader, itu tidak, tetapi ini ada napa nggih, pemeriksaan langsung mungkin dari puskesmas yang turun ke lapangan itu di laporan ditulis negatif, tetapi kenyataannya setelah disurvei langsung dicek ke lapangan itu ada jentiknya. Nah itu monggo karena cuaca hujan seperti ini, kemudian nek wanci ya kita niki nyamuk-nyamuk kathah to Bu. Ngaten lha niku monggo sejeli mungkin. Jadi nek laporan saja kita mudah nggih, oh wingi negatif saiki negatif kabeh. Tetapi setelah ada pengecekan langsung dari petugas, itu informasi dari grup G1R1 itu beberapa desa itu kenyataannya ada yang ada jentiknya itu di tempat penampungan sor talang, nggon kembang atau nggon apa gentrong sor talang ini kalau biasa nih penampungan itu. Lah niku mari bersama-sama itu kita cek sesuai dengan kenyataan. Mboten berarti saya berarti buka derke guru formalitas. Saya tidak, saya yakin wong nyatane nek kaya ndompol yo keliling dari rumah ke rumah brutu bendo juga. Ngaten yang pernah saya tahu. Kalau lainnya karena mboten dekat nggih, saya bukan berarti Bu Kusra tidak percaya, saya tidak seperti itu. Tetapi dengan pengalaman kelurahan wilayah lainnya itu ini dihimbau dari Ibu sinten niku Bu yang G1R1 dari puskesmas itu untuk disampaikan untuk lebih jeli lagi dalam pengecekan penampungan air rumah tangga. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti bila mana masih perlu menambah kaitannya dengan hasil, mungkin ada yang tanya, nanti kita bisa menambah waktu lagi kita diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada lebih dan kurangnya mohon maaf, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih baik lagi daripada kita, dan bagi yang masih mempunyai ibu, waktunya kita untuk mengabdi, waktunya kita untuk berbakti kepada orang tua masih banyak sekali peluangnya, dan manfaatkan itu sebaik-baiknya mumpung kesempatan masih ada dan banyak waktu. Untuk yang selanjutnya, karena sekarang itu banyak rumah sakit yang penuh karena adanya COVID. Untuk itu banyak kasus yang COVID swabnya positif, itu ada yang isolasi mandiri di dalam rumah dengan ketentuan yang isolasi mandiri itu harus dipantau setiap hari dan diberi vitamin oleh puskesmas itu dalam jangka waktu 2 minggu. Terus yang memantau tidak lagi petugas dari puskesmas, tapi kita nanti akan bekerja sama dengan desa, dan desa nanti akan kerjasama dengan dukuh, dan dukuh mungkin juga akan kerjasama dengan ibu-ibu kader semuanya. Jadi ibu-ibu kader semuanya harus tahu bagaimana cara mensi yang benar dan tepat. Terus pengobatan, karena obat nanti yang nanti akan diberikan oleh puskesmas adalah bentuknya bentuk vitamin. Jadi kita hanya menjelaskan saja, dan selanjutnya adalah tugas dari masing-masing pedukuhan dan yang bersangkutan itu sendiri. Itu jika nantinya yang terpapar itu ingin dipantau oleh petugas puskesmas, terus terang kita dari petugas puskesmas sudah kewalahan untuk mengayahi kegiatan yang ada di puskesmas itu sendiri. Jadi karena wilayah kita sekecamatan Girisubo itu luar biasa banyaknya, dari ujung utara sampai ke ujung selatan Songbanyu Joho sampai ke mana itu Balong, itu banyak sekali. Jadi terus terang kita tidak mampu untuk mengayahi
itu semua. Jadi kita akan bekerja sama dengan desa, dan desa mungkin akan bekerjasama dengan padukuhan, dan padukuhan juga akan bekerjasama dengan kader dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 bagi orang yang sudah terpapar dan dinyatakan isolasi mandiri di dalam rumahnya masing-masing. Tuh. Terus untuk yang lainnya, berdasarkan aturan Bupati, aturan Gubernur, ini informasi barusan masuk. Bentar. Berdasarkan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 INSTR 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease 2019, bahwasanya untuk pasal yang ketiga memperketat pembatasan sosial dengan memperlakukan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan yang pelaksanaan jam operasionalnya mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 mulai tanggal 24 Desember sampai dengan Januari 2021. Itu. Terus memperketat protokol kesehatan di rest area, tempat parkir ataupun juga tempat wisata. Terus yang selanjutnya mewajibkan kepada pengelola penginapan, ketua RT, RW sebelum menerima tamu dari luar daerah istimewa Yogyakarta untuk meminta hasil rapid test antigen atau swab antigen atau swab PCR dengan hasil negatif paling lama H-7. Padahal untuk rapid antigen itu adanya baru di Jogja, dan di puskesmas sampai ke RSUD itu belum ada rapid test antigen. Itu makanya untuk yang mempunyai saudara yang dari Jakarta, tahan dulu, jangan sampai masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Apalagi wanti-wanti kepada Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, apabila menerima tamu sekarang harus benar-benar selektif. Itu selama itu tidak bisa menunjukkan hasil tes rapid yang berbentuk ada bentuknya rapid test antigen, itu jangan diterima karena itu sudah melanggar aturan dari gubernur, okay? Itu. Dan di daerah istimewa Yogyakarta pun Pak Gubernur juga membatasi, tidak hanya dibatasi, menolak tamu dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga ada surat edarannya dari gubernur langsung, bahwasanya orang yang dari luar daerah istimewa Yogyakarta tidak bisa masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Itu. Untuk informasi yang selanjutnya, berhubung ini sudah tutup tahun di tahun 2020, marilah kita sama-sama saling introspeksi diri, saling merenung diri, apa saja yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, kita perbuat di tahun 2020 untuk menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi di tahun 2021. Kita akan membuka lembaran baru di dalam kehidupan kita di tahun 2021 menjadi orang yang lebih baik lagi daripada 2020. Mungkin itu untuk dari saya. Terus untuk yang lainnya, karena dulu kita kesepakatan bahwasanya pertemuan kader berbarengan dengan disarankan dengan pertemuan PKK. Untuk itu saya mohon nanti pengurus PKK supaya tanda tangan di buku daftar hadir yang sudah dibuat oleh Mbak Sumi untuk saya buatkan SPJ di tahun 2020 untuk tahun 2020 yang sekarang. Untuk nanti mengawali kegiatan yang 2021
Satu, semoga pemimpinnya nanti yang baru akan lebih baik lagi itu. Terus untuk yang selanjutnya, karena Ibu Bendahara PKK itu selama ini tidak mau pegang uang dan juga tidak mau membuat administrasinya bendahara, uang akhirnya diserahkan ke saya termasuk administrasinya. Ngaten, Bu Puji, mboten nanten. Menyusul. Ini saya ingin laporkan anggaran, tak kira nggak apa-apa nggih, walaupun ini berbarengan dengan kader nggih. Anggaran yang saya catat di sini mulai tahun 2018 bahwasanya sisa anggaran tahun 2017 itu sejumlah 1.807.000. Jadi nanti ada rekap pendataan pus masing-masing padukan pencatatan ini dikembalikan lagi, dibenarkan lagi di imunisasi. Nunggu lho bunga salah adem lho. Aku sing ngombe soalé. Ngapunten wedange dhewe nggih mboten baturan. Kendel. Terus sepatu tidak bisa kancane oke kok. Mpun sedanten sampun. Langsung revisi sik pus riyen nggih. Ya, pus riyen nggih, pus pendataan pus. Ya, jadi ini mengke ditulis nggih semua pus yang ada di dusun masing-masing. Jadi pus itu nggih yang pasangan usia subur. Jadi kalau janda itu tidak termasuk pasangan usia subur nggih. Jadi untuk yang kalau pasangan itu nggak ada istri dan suami. Jadi umurnya dari 15 sampai 49 tahun. Terus nanti ditulis nggih niki sesuai dengan dihormat niki nggih. Yang nomor 2. Yang nomor 2 nggih. Nah niku sing nomor 1 itu rekapnya dusun itu. Sing lembar kedua. Nah itu ditulis ya, ada nama istri, nama suami, tanggal lahir istri, umur, terus jumlah anaknya berapa, terus niki umur anak terakhirnya berapa. Kalau ini juga ada yang untuk yang punya KIS, ini yang PBI, non PBI. Kalau yang PBI itu yang dari pemerintah ya, kalau yang non PBI mandiri. Nah, terus ini ada 4T. Nah 4T ini 4T itu ada terlalu tua, terlalu muda, apa boleh? Terlalu dekat, satu lagi terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu muda itu usianya, jadi ibu melahirkan dengan usia kurang dari 20 tahun. Nah, kalau yang terlalu tua itu ibu hamil melahirkan lebih dari 35 tahun. Kalau yang terlalu dekat itu jarak melahirkannya kurang dari 2 tahun.
Wis hafal kudune Iya, bola-bali di udah hafal gitu. bola-bali Terlalu disampaikan. banyak itu anaknya lebih dari 3 ya Pak? 3. Lebih dari 2 udah banyak juga itu. Iya. Tapi sepakatnya 3 mau nih. 3. Lebih dari 3 gitu. Jadi niki mengke ngisinya itu 4T ini kalau sudah ada salah satu dari T-nya ada mungkin itu terlalu tua atau terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat, itu dicentang ya. Jadi nggak nunggu 4-4-nya itu. Maksudnya nek salah satu itu sudah. Nah, sudah maksudnya misal Ibu A, Bapak B ini Ibu B ini hamilnya 18 tahun. Nah, itu berarti dicentang masuk sudah masuk kategori 4T, nggih, sudah masuk kategori 4T. Jadi nggak harus 4 syaratnya tadi terpenuhi, tapi hanya satu syarat saja sudah masuk 4T. Ngoten, nggih. Terus nah, ini anemia lila penyakit kronis IMS. Nah, ini kalau anemia itu anemia sulit bingung ya. Kan nggak tahu anemia. Oh ya, kalau ini yang kalau anemia lila IMS ini sulit ya. Jadi yang penyakit kronis iki mawon Bu. Nah, penyakit kronis itu nggih contohnya jantung, terus gula, ngoten niku nggih. Penyakit kronis kalau IMS ini contohnya di HIV seperti itu. Terus ini jenis KB. Nah, jenis KB ini ditulis nggih implan, suntik atau pil atau apa. Terus kalau tidak KB nanti ditulis alasan tidak ber-KB-nya itu karena apa. Ya, ini dicentang semua nggih. Cara ngisinya dicentang. Tapi kalau jenis itu nggih disebutkan implan atau IUD atau apa. Ini kan sama, ini kan per dusun ini kan. Iya, nggih. Ya sudah, untuk pendataan pus ada yang ditanyakan? Sudah? Oh nggih, jadi janda tidak dimasukkan ke pus nggih, jadi hanya yang pasangan. Ya. Terus sudah, ini yang banyak PR-nya. Lanjut ke imunisasi. Ya, 19, 20. Niki yang kemarin itu sudah benar, tapi kan ini ada yang tidak lengkap ya kadang. Nah, itu besok dilengkapi untuk imunisasinya. Terus ditambah nanti ditulis. Jadi kemarin welingnya nganu ya Bu, ditulis sesuai dengan umur tahun kelahiran. Jadi per lembar niki mengke tahun dimulai dari tahun 2018. Jadi nanti niki tahun 2018. Terus selanjutnya 2019 sampai 2020. Jadi di per lembar, jangan dicampur. Nek niki kan masih campur nih. Jadi tanggal lahirnya masih ada. Nah, niki 2017, 18, 19 ini kan campur. Nah, sak niki disendirikan. Jadi didewek-dewekke. Tahun 2018 sendiri satu lembar. Terus mengke 2009 di lembar yang lain, 2020 di lembar yang lain. Terus yang untuk alamat niki diganti nik anak. Jadi alamatnya niki dicorek. Kan di sini sudah nanti ditulis ke dusun yang mana kan sudah ada nggih di atas. Jadi untuk alamatnya niki dicorek. Diganti nik anak. Terus enggak sedih belum. Kita bisa.
untuk tanggal imunisasinya dilengkapi nggih. Jadi kalau yang sudah 2018 itu dia sudah lengkap, jadi dilengkapi. Kalau yang belum lengkap dilengkapi, disamakan dengan di buku KIA-nya nih nggih. Terus kalau sudah ditulis semua, niki yang saya share di grup itu nanti dicocoknya. Maksudnya yang saya share itu diteliti apakah ini ada bayi yang belum terentry atau ada yang sudah pindah. Jadi mungkin ditulis di kertas. Bayi yang ditulis di sini yang saya share di grup itu diteliti itu ada yang sudah pindah atau ada yang belum terentry, nanti monggo ditulis di kertas dan dikumpulkan bareng sama niki pendataan imunisasinya niki. Kalau misal ada yang belum terentry nggih tolong ditulis lengkap nggih, jadi ada nama bayi, nama ibu, terus tanggal lahirnya berapa, alamatnya di mana. Mboten ditulis nggih, dilengkapi sekalian. Terus untuk yang sini niki ditulis nama bayi dan nama orang tua. Ini orang tuanya ibu nggih. Jadi nama ibu. Nama orang tuanya nama ibu. Ya sampun. Nanti kalau sudah ditulis dicocokkan dengan yang di grup itu, di satu grup itu. Jadi ini adalah nama-nama bayi yang sudah di entry di imunisasinya, sudah di entry. Nanti kalau di sini misal belum ada nama yang terentry, mohon ditulis di kertas dan dikumpulkan. Terus kalau sudah ada, jadi kadang itu ada Bu yang nyelip ngoten itu ada atau tidak. Kadang di sini ada, di sininya tidak ada. Kadang di sini di bukunya ini ada, di sini tidak ada, dicari ngoten. Jadi mungkin ditulis nggih, dilengkapi di kertas. Okay. Ya, ada yang ditanyakan untuk pencatatan hasil imunisasinya. Nanti dikumpulkan secepatnya kemarin minggu depan ya dikumpulkan semuanya terus ya, jadi secepatnya dikumpulkan karena akan segera di entry. Bentar. Bu, maaf Bu. Ya, Niki atas nama Evan Maulana niki tepus ya Bu. tepos. Sik.